Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Senin 29 September 2025. Kita akan update lagi ya saham Pak Prayogo Pangestu ya. Untuk cuan sepertinya lagi konsolidasi ya setelah dia terbang ya. Apakah ini sinyal entry untuk cuan? Selain cuan ada TPA, PTRO, dan GZZCO. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. Untuk hari ini tutup naik kembali ya. Bikin naik kembali di naik 0,3% ya. Saat ini IHSG lagi konsolidasi ya. Udah kelihatan nih ya konsolidasinya ya. Untuk high-nya ada di resistennya ya di 8.170-an dan support minornya ya ada di 7.900 ya di angka 8.000 ya jadi ya. Angka psikologusnya 8.000 sepertinya akan sideways dulu ya untuk IHSG ya. Apabila dikasih breakout kemungkinan akan bisa bikin higher high ya, tapi apabila ada koreksi kemungkinan akan konsolidasi ya. Ini kok dari candlenya seperti zebra ya, memang dia akan konsolidasi di area atas ya, karena memang supportnya cukup jauh di MA20-nya. Untuk momentum MACD-nya masih golden cross ke atas, tapi sudah ada bearish divergence ya. Jadi harus hati-hati ya, karena memang dari harganya naik, tetapi dari MACD-nya dia turun ya. Untuk IHSG sudah ada warning ya, artinya kemungkinan IHSG akan konsolidasi dulu ya di area 8.000 sebagai supportnya ya. Apabila ini jebol, kan retest lagi ya MA20-nya ya, karena memang belum di retest ya. Ini baru IHSG baru retest MA20 itu 2 kali ya. Ini sekali belum kena, ada mantul. Ini sempat breakdown tapi mantul kembali, kemungkinan untuk IHSG akan ketiga kalinya akan uji supportnya ya di 8.000 ya di MA20 ya 7.900 maaf di 7.900 untuk support minornya ada di 8.000. Saat ini masih uptrend tetapi harus hati-hati karena memang sudah ada bearish divergence dari MACD-nya. Oke, saham pertama ya ada cuan hari ini tutup menguat 0,63%. Kita lihat trennya dulu, secara trennya dia masih sangat uptrend ya. Sudah break MA200 ini dengan volume besar dan terus naik sampai tertinggi di 1.800 ya. 1.800 dan sudah beberapa minggu ya dia sideways ya. Untuk resistennya ada di 1.700 dan support kuatnya ada di 1.400. Saat ini cuan lagi konsolidasi ya setelah dia terbang cukup tinggi ya, terbang cukup tinggi dan saat ini lagi konsolidasi ya. Ini adalah support minornya ada di sini ya, dulu ada nih resisten dan di break ya di 1.500 ya, dan ini sudah diuji ya. Yang warna biru ini udah diuji ini sekali ya, walaupun nggak terlalu kena tapi sudah ada wick dari bawah, jadi mungkin sudah ada pertanda ya, berarti di sekitar MA20 ini adalah support yang cukup kuat ya. Ini adalah trading plan kita minggu lalu tapi belum dapat barang ya karena nggak masuk ke area buy kita. Kita push saja untuk trading plan-nya bisa pakai di support di ini ya di MA20 ya untuk saat ini ya, karena memang kemarin nggak dapat jadi kita naikin dulu untuk area buy-nya ya. Masih cukup menarik untuk cuan ya apabila dikasih koreksi ke MA20 ya. Karena memang hari ini sudah sempat naik ya, tapi memang ada seller dari atas ya. Ini terbukti bikin wick dari atas. Volumenya cukup bagus sebenarnya ya, sudah break MA20 tetapi memang penutupannya kempes ya. Apabila besok dikasih koreksi lagi seperti ini malah kesempatan buy ya. Kesempatan buy di MA20 dan 50-nya ya. Jadi untuk saat ini cuan memang lagi sideways ya. Sideways di atas ini dan support minornya ada di 1.550-an dan resisten minornya ada di 1.680 ini ya. Apabila cuan bisa break yang warna biru di sekitar 1.700 ini ya, bisa potensi cuan masuk ke 1.800 ya.
1795 ya tepatnya ya. Di 1800 jadi angka psikologisnya juga ya. Harus dengan volume besar ya untuk breakout-nya. Saat ini cuan emang lagi nanggung karena di tengah-tengah ya, karena support kuatnya ada di 1400 dan resistennya ada di 1700 ya, dan saat ini lagi sideways di atas ya. Untuk spekulasi buy bisa di area support minornya di MA 50 dan 20 ini. Apabila ini di breakdown bisa nanti beli lagi ya, untuk swing bisa beli lagi di area 1400 sekalian nunggu di bawah ya. Tapi memang takut yang ketinggalan, mending kita bisa beli di sini ya biar nggak kehilangan barang ya. Karena memang momentumnya juga masih bagus, masih golden cross ke atas ya, masih dinya pun, dan volumenya pun cukup besar hari ini walaupun tidak berhasil break ya. Artinya besok apabila koreksi malah kesempatan bisa buy ya. Kita lihat broksumnya dari 11 September ya, ini saya tarik pas dia bikin swing high dan kemudian naik ya, masih normal ya. Ada BB yang masuk, yang keluar ada XL, XC udah pada keluar, retailnya sudah sebagian keluar. Dan menariknya untuk forengnya masih masuk ya, ada RX dan BK ya di average 1560 ya. 1660. Iya, jadi masih BEP ya untuk forengnya di cuan ya. Apabila besok dikasih koreksi artinya dapat harga di bawah foreign dekat dengan support, jadi bisa low risk ya. Bisa antri B di sekitar MA 50 dan 20. Untuk TP pertamanya bisa di 1700-an ya. Untuk longnya bisa sampai 1800. Apabila support MA 20-nya jadi jual, bisa nanti spekulasi B lagi di 1400. Masih bagus untuk cuan, bisa buy on weakness. Oke, saham kedua ada TPIA untuk hari ini untuk menguat 1,96%. Setelah trennya dia masih downtrend ya, ini masih berada di bawah MA 50-nya. Ini setelah dia naik cukup tinggi ya. Ini uptrend berada di atas MA 50 dan sudah dead cross ya. MA 50 dan 20-nya artinya untuk TPA memang sekarang lagi downtrend ya. Ini baru retest MA 20-nya ya, dan sudah berhasil tembus sebenarnya, ini berhasil nembus, ini juga tembus walaupun tutupannya dibikin turun ya. Untuk TPA sepertinya lagi bikin area konsolidasi ya nanti ya. Ini untuk TPA nanti kemudian akan naik lagi ya. Untuk resistennya ada di 8.300, untuk supportnya saat ini ada di 7.650 ya, sampai dengan 7.500 ya. Sepertinya untuk TPA akan sideways ya nanti. Mudah-mudahan TPA besok ya bisa beberapa hari mendatang ya bisa breakout lagi MA 20-nya dan bertahan di atas ya, kemudian akan naik ke area MA 50 ya untuk target pertama kita ya. Untuk karena memang TPA saat ini lagi sideways, artinya dia turun dan sepertinya sudah mendekati bottomnya ya. Turun dan sepertinya akan bikin pola double bottom juga ini. Bottom sekali dan ini bottom 2 kali kemudian akan naik kembali ya. Untuk TPA masih bagus, mudah-mudahan nggak bikin lower low ya dengan breakdown lagi ya 7.500-nya ya. Apabila 7.500 breakdown, lebih baik cut loss dulu ya karena memang mungkin akan bikin lower low kembali. Untuk TPA saat ini masih sideways, kemungkinan akan retest kembali di area atasnya lagi di 8.300 ya. Jadi untuk TPA mending nunggu di bawah ya, ini sempat masuk area upaya kita ya, tapi belum kena area TP-nya. Mungkin TP-nya kita bisa turuni ya. Untuk TP pertama bisa di 8.300 sampai hari ini ya di 8.150 ya. Untuk TPA apabila besok nggak berhasil breakout lagi yang hari ini, kemungkinan akan sideways dulu ya. Untuk sideways kita bisa buy on weakness, nanti buy di dekat support dan nanti bisa jual di area resistennya ya. Untuk volumenya cukup bagus sebenarnya hari ini ya. Sudah breakout MA 20 tapi memang sayang tutupannya di bawah turun ya. Untuk momentum dia masih bagus, masih golden ke atas, artinya momentumnya memang lagi naik karena memang lagi berusaha breakout lagi MA resistennya MA 20 ya. Apabila TPA bisa berhasil breakout MA 20 dan berhasil bertahan di atasnya ya di sekitar harga 8 ribuan, ada potensi besar ya cuan untuk naik lagi ke area MA
50 di angka 8.600 ya, bahkan sampai 9.100 ya, masih bagus sebenarnya TPA, mudah-mudahan nggak bikin lower low tapi bikin higher high ya, nanti ini turun kemudian breakout lagi untuk bikin higher high ya, artinya untuk bikin formasi naik ya, formasi tangga naik ya. Kita coba lihat proxumnya dari 18 September ya, saya tarik pas dia ada penurunan ya, jadi pas dia dari sebelum September dia kan naik ya sampai 8.300 dan turun. Ini saya tarik dari pas penurunannya masih cukup bagus ya, artinya turun ada yang nahan ya, ada AK udah masuk. Tapi memang masih ada distribusi dari ZPDP ya. Tapi AK-nya masih cenderung nahan ya di average 7.900 ya. Jadi masih di atas juga untuk TPA. Mudah-mudahan beberapa hari mendatang ya TPA tidak bikin lower low ya dengan breakdown lagi 7.500 dan bisa dicek pula ya nanti untuk ZPDP-nya apakah sudah mulai berkurang distribusinya. Apabila ZPDP sudah berkurang distribusinya dan angka cenderung akumulasi terus berarti ada potensi untuk TPA akan naik kembali ya. Masih cukup bagus untuk TPA, bisa buy on weakness ya. Oke, saham ketiga ada PTRO, hari ini untuk menguat ya 3,01%. Untuk PTRO memang masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA200, MA50 dan MA20-nya sudah cukup tinggi naiknya, jauh dari supportnya MA20. Untuk TPA tapi masih bagus, dia selalu bikin candle higher high ya. Untuk TPA resistennya bisa pakai high ini ya di 7.350 dan supportnya ada di area situ ini ya di area 6.000 ya. Karena ini adalah dulu ada koreksi sebelum kenaikan kembali ya, artinya bisa dijadikan sebagai support ya di area 6.100 sampai 6.000 ini ya. Karena memang candle hari ini kurang bagus ya, jadi ada shooting star dari atas ya, dari wick dari atas, artinya memang sellernya cukup banyak di sini ya. Tapi memang PT Aero memang begitu ya tipikalnya ya, ini juga bikin wick dari atas tapi masih bisa naik, ini juga wick dari atas bisa naik, ini juga wick dari atas juga bisa naik ya. Jadi PTRO masih bagus, jadi memang tekanan belinya masih cukup kuat ya di PTRO ya. Apabila dikasih koreksi malah kesempatan bagus sebenarnya ya, bisa ke area 6.000 ya. Ini adalah area support terdekatnya ya untuk PTRO. Kita coba bikin trading plan-nya ya. Untuk swing masih cukup bagus ya apabila dikasih ke area ini ya, karena memang bisa sampai 20% nih ya. Masih cukup bagus apabila PTRO dikasih koreksi ke area 6.000-an ya, karena yang ini dulu daring sideways-nya ya. Masih cukup bagus, tetapi memang candle hari ini kurang bagus. Sepertinya ada seller di atas karena mungkin sudah taking profit ya, karena memang sudah naik tinggi dan sudah sampai di 7.400-an ya, dan kemudian turun kembali ya. Masih bagus PTRO, memang lagi di atas ya. Kalau dari lihat candlenya sepertinya memang akan sideways dulu ya, ini karena ada merah, hijau, dan sekarang merah, ada wick dari atas. Volumenya nggak terlalu besar ya, tapi masih cukup rame ya. Udah breakout MA20 masih bagus, berarti momentumnya juga masih golden cross ke atas. Untuk PTRO bisa untuk scalping juga ya sebenarnya ya. Untuk scalping bisa masuk di area sini ya, di area 6.600 juga masih bagus ya untuk TP cepat ya nanti ya, untuk 2-3% ya. Di area 6.600 masih bagus dia, artinya masih ada support minornya kembali ya di area angka psikologisnya ya, karena memang belum bikin belum bikin area konsolidasi ya, jadi bisa pakai area angka psikologis ya sebagai supportnya ya di 6.600-an sampai 5.000 sampai 6.500 ya. Jadi masih bagus sebenarnya untuk PTRO untuk scalping juga ya, bisa masuk di area 6.600 sampai 6.500-an ya, di area angka psikologisnya ya, kemungkinan akan mantul kembali. Tetapi kalau nggak berhasil breakout 7.300 bisa TP dulu ya, karena memang takutnya dia lagi sideways ya. Apabila
support minernya ini jebol mungkinan akan turun ya ke 6.100-an ya ke area sideway-nya ini ya. Masih bagus PTRO karena memang masih uptrend tapi memang harganya masih sudah cukup tinggi ya dan hari ini sudah bikin ekor dari atas cukup tinggi ya. Seperti ini ya, dia juga bikin ekor tapi masih retest sekali lagi ya. Jadi mungkin apabila PTRO dikasih koreksi ke area ini kemungkinan dia masih akan coba retest kembali ya walaupun nanti akhirnya juga akan turun ya kalau nggak berhasil breakout kembali ya. Masih bagus PTRO sepertinya masih bikin area konsolidasi ya sepertinya dia konsolidasi lama dan kemudian naik kembali ya. Apakah ini tanda awal untuk PTRO akan konsolidasi dan kemudian akan naik kembali? Coba kita lihat untuk browsingnya dari 17 September ya saya tariknya pas ada volume rame ini ya. Ada volume banyak rame dan selalu bikin high masih bagus ya. Masih ada small akumulasi dari HP, tapi yang ZU juga sudah mulai jualan ya. Tapi masih ada barangnya ini di HP masih di average 5.400 jadi masih di bawah banget ya untuk dari HP. Tapi untuk barangnya masih banyak ya. Masih cukup banyak, masih 167 miliar ya. Masih bagus untuk PTRO tapi untuk scalping ya. Scalping dulu kalau untuk swing nanti mending nunggu sekalian di 6.100-an. Untuk PTRO karena masih tinggi, masih scalping bisa dipakai di area support minornya ini. Untuk resistance saat ini masih di 7.350. Oke, terakhir ya ada GJZO hari ini itu menguat 0,88%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk GJZO saat ini lagi ada di area resistennya ya. Untuk support kuatnya ada di 195 dan saat ini resistennya ada di 246 ya. Ini trading plan kita ternyata nggak dapat barang ya. Karena kita nunggu di area supportnya kurang beberapa tick lagi tapi kita nggak dapat barang ya. Untuk trading plan-nya masih sama karena GJJO masih di area konsolidasinya masih bisa buy on support lagi ya di MA20 ini ya. Di 210-an ya kita coba bikin trading plan-nya ya. Ini adalah trading plan dari GJZO masih cukup bagus ya, risk-reward-nya masih menarik apabila dikasih koreksi ke area MA20-nya kembali ya, karena memang GCCO lagi baru pertama kali ini ya dia retest MA20-nya ya. Kemungkinan GCCO akan koreksi lagi untuk retest MA20-nya karena memang baru sekali ya dan saat ini sepertinya lagi sideways sempat naik tapi ada seller. Hari ini cukup bagus candlenya udah bikin high apabila dikasih koreksi sedikit seperti ini ada koreksi kecil ke area dekat-dekat MA20 bisa spekulasi buy ya karena trading plan kita sebelumnya nggak dapat artinya kita naikkan ya untuk area buy kita ya di sekitar MA20-nya. Untuk GCCO trennya saat ini masih uptrend tapi secara short-term-nya dia lagi konsolidasi ya ini ya. Seperti ngebest ya apabila nanti di MA20-nya di break akan bisa kita tunggu sekalian ya di area 195 ini di area support-nya. Masih cukup bagus untuk GJCO dan volumenya nggak terlalu besar ya sebenarnya, tapi pas dia ada wick dari atas volumenya besar ya. Masih cukup bagus tetapi memang volumenya kurang oke ya, kurang kurang besar ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross tapi sudah mulai melemah artinya sudah ada tanda-tanda untuk GCCO akan breakout kembali ya di 200-nya di area 246 ini ya. Mungkin akan bisa ke 200 300 ya ke area angka psikologisnya. Karena pergerakannya masih bagus dia dari uptrend dan saat ini konsolidasi kemungkinan akan mencoba naik kembali ya apabila dikasih breakout ya. Ini adalah broksumnya ya dari 17 September pas dia konsolidasi ya dan cenderung naik ya ini ya. Konsolidasi dan sudah breakout dan kemudian retest kembali di supportnya MA20 masih bagus, masih ada small akumulasi ya dari XL, JP, PD, AZ, JP ya. Asing juga masih ada, tapi ada yang buang ya, ada MG ya di untuk XL, JP, PD, DVRS 225. Jadi sudah floating profit sedikit ya. Untuk JP bisa tunggu di area supportnya ya di maaf di GJO ya GJZO bisa
tunggu di area support-nya ya di MA20 untuk buy on weakness-nya. Apabila breakdown MA20 bisa tunggu sekalian nanti di area buy keduanya ya di 195. Untuk resisten saat ini ada di 246, masih bagus. GJCO masih uptrend, bisa kesempatan buy on weakness ya karena memang lagi konsolidasi untuk GZZO.